Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi wa ukhti, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya ustazah berharap semuanya sehat selalu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada kesempatan hari ini, Ustazah akan membahas tema 1, subtema 4, yaitu mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kakak bisa dibuka tematiknya halaman 173. Apakah di rumah kakak memiliki tanaman atau tumbuhan? Bagaimana awalnya tanaman di rumah kakak? Pada awalnya, tanaman berukuran kecil. Dengan perawatan yang baik, tumbuhan makin besar. Setelah tiba waktunya, tumbuhan mulai berbunga. Pada tanaman tertentu, bunga berubah menjadi buah. Pembelajaran pertama. Ayo membaca. Pada dasarnya, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara tidak kawin disebut vegetatif atau secara kawin disebut generatif. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami, tidak dibantu dengan tangan manusia. Vegetatif buatan ini dibantu dengan tangan manusia. Ustazah akan bahas satu persatu. 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. Kakak bisa dibuka buku tematiknya halaman 176. Perkembangbiakan vegetatif alami. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu bisa dengan cara spora, umbi, rizoma, geragih, dan tunas. Tunas ini contohnya seperti pohon pisang. 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakannya dibantu oleh tangan manusia. Contohnya perkembangbiakan ini adalah dengan cara stek, cangkok, mengenten, merunduk, dan sistem kultur jaringan. 3. Perkembangbiakan generatif. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Bunga lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Jika salah satu bagian bunga tidak ada, dinamakan bunga tidak lengkap. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Ini adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Dibuka tematiknya halaman 183. Ayo membaca. Mozaik. Apa itu mozaik? Mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Mozaik juga dapat didefinisikan sebagai pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi dengan menggunakan material yang dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan dan disusun dengan ditempel pada bidang datar dengan cara dilem. Akan tetapi, untuk sebuah tema gambar, sebaiknya menggunakan satu jenis material. Satu aja kakak boleh. Misalnya kakak kalau menggunakan
daun, maka dalam satu tema gambar tersebut menggunakan potongan daun semua. Di sekitar sekolah atau rumah kakak tentu ada banyak benda. Tiap benda memiliki bentuk dan warna yang berbeda. Jika semua itu dipadukan dalam satu karya, yang dihasilkan karya yang sangat indah disebut mozaik. Lanjut, ayo mengamati. Dibuka tematiknya halaman 185. Satu, pembagian sebagai kebalikan dari perkalian. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Perhatikan contoh berikut. 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Pembagian juga dapat disebut pengurangan berulang. 8 dibagi 2 berarti 8 dikurang 2 sama dengan 6. Pengurangan ke 1. Masih ada hasilnya 6. Lanjut, 6 dikurang 2 sama dengan 4. Pengurangan ke 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Pengurangan ke-3. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Pengurangan ke-4. 8 ini dikurangin terus, dikurang sampai hasilnya 0. Berarti 4 kali pengurangan. 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0. 4 kali pengurangan. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Dibuka halaman 186. 2. Pembagian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka. Perhatikan cerita berikut. Wayan membeli 48 jeruk. Jeruk itu dimasukkan ke dalam kotak plastik. Tiap kotak ke dalam kantong plastik. Tiap kantong berisi 8 jeruk. Ahmad membeli 78 jeruk. Jeruk itu dimasukkan ke kantong plastik. Tiap kantong berisi 6 jeruk. Ayo diskusi bisa dengan ayah dan bunda, kakak, om atau tante di rumah. A. Berapa banyak kantong plastik yang diperlukan Wayan? B. Berapa banyak kantong plastik yang diperlukan Ahmad? C. Bagaimana cara kakak menghitungnya? Pembagian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Jika angka puluhan lebih kecil daripada angka pembagi, gunakan cara pengurangan berulang seperti contoh di atas. Jika angka puluhan sama dengan atau lebih besar daripada angka pembagi, gunakan cara bersusun. Ayo mencoba. Ini kita bahas di pembelajaran 2. Buka halaman 192. Di sini ada gerakan katak dan gerakan bangau. Mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan lompat katak dengan lompat bangau. Di sebelah kiri ini lompat katak, di sebelah kanan adalah lompat bangau. Ustazah akan jelaskan cara permainannya. Ada garisnya, itu sama-sama dua-duanya agar mencapai garis finish. Yang pertama, pada saat aba-aba mulai, gunakan fluid jika tersedia. Kelompok katak melompat satu lompatan ke arah garis tengah.
Pada aba-aba kedua, kelompok bangau menimpau satu lompatan ke arah garis tengah. Pada aba-aba ketiga, giliran katak lagi yang melompat satu lompatan ke arah ke depan. Setelah itu, pada aba-aba keempat, gantian bangau yang menimpang selangkah ke depan. Demikian seterusnya. Setiap kali ada aba-aba, kedua kelompok secara bergantian melompat. Kelompok yang lebih dulu sampai di garis akhir menjadi pemenangnya. Kemudian kedua kelompok bertukar peran. Katak menjadi bangau dan bangau menjadi katak. Cara permainannya, pada saat bangau melompat menggunakan satu kaki, kaki yang satu harus tetap tergantung. Jagalah keseimbangan dengan baik, karena jika kaki yang tergantung menyentuh tanah, maka bangau dianggap kalah. Untuk lompat katak, kedua tangan selalu menyentuh tanah saat menumpu. Tidak boleh pada saat kaki melompat, kedua tangan tidak menumpu ke tanah. Jika hal itu dilakukan, katak dianggap kalah. Nah, ini ayah dan bunda kakak di rumah bisa menjadi jurinya ya. Ayo membaca. Kakak telah bermain lompat katak dan lompat bangau. Apakah kalian suka melakukannya? Apakah manfaat yang kakak peroleh setelah bermain bersama dengan anggota keluarga kakak atau teman-teman kakak di rumah? Selama bermain, kakak tentu banyak melakukan kerjasama. Apakah yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan untuk mencapai kebaikan bersama. Kerjasama tidak boleh kakak lakukan dalam keburukan. Kerjasama dapat dilakukan di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Kerjasama juga dapat dilakukan dengan melakukan permainan tradisional seperti permainan katak dengan permainan bangau. Kerjasama apakah yang telah kakak lakukan dalam permainan lompat katak dan lompat bangau? Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ustazah sudah membahas subtema 4 pembelajaran 1 dan 2. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.